Dari warangan sampai saat detail banget ukirannya, istimewa banget. Ini adalah betok sigar jantung. Ada dapurnya Nogo Sosro dulu. Aku tak ya mas, tak izin ngonten ya. Ya silakan, monggo. Boleh ya? Boleh monggo. Nah, untuk edukasi. Ya. Itu. Oke. Udah belum? Sudah ya? Sudah. Oke, sudah on ya? On. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salam bahagia, salam sejahtera, salam sarang hiyo untuk semuanya. Kita ketemu kembali di sini dalam keadaan sehat walafiat dan saya merasa istimewa. Saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, istimewa, masih muda tapi luar biasa pengetahuannya tentang di bidangnya. Dan di situ saya sengaja tertarik untuk pengen beredukasi ataupun ngontenin ini karena saya belum pernah mengalami seperti ini sebelumnya. Maka dari situ saya langsung terinspirasi pengen membuat dokumentasi seperti ini. Nah, kita bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran edukasi di tayangan kali ini. Tentunya sebelumnya kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khunsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wa benahuma wa fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Al-Quran. Oke guys, kita perkenalan dengan tamu saya yang sangat istimewa kali ini. Beliau masih muda, gagah, ganteng, keren, seperti Janoko, tetapi tidak kalah dengan wawasan yang dia miliki juga di bidangnya. Jadi begini guys. Kita langsung berbincang-bincang saja ya, ya Rocky. Ya, oke, Mas, kita boleh perkenalan lagi? Yeah. Oke, nama? Saya Dian dari Bojonegoro. Dian dari Bojonegoro. Yeah. Usia berapa Mas? Kalau dibilang kalau sekarang itu kurang lebih 27 tahun. 27 tahun. 2 tahun atau 7 tahun? 27 tahun. Oh 27 tahun. Wah luar boleh lah biasa. Kalau untuk dibantu carikan jodoh. Wah. Semua santri-santri saya laki-laki Mas. Oke, mau nikah sama laki-laki? Nggak mau kan? Jadi begini, tadi kan sempat ngobrol guys, saya itu sempat ngobrol 1,5 menit yang lalu. Saya menyelesaikan tamu-tamu dulu, terus beliau terakhir karena mintanya terakhir, ya sudah karena ada keperluan. Tadi sempat mengulik membahas tentang pusaka. Ya, nah, benar. Saya mau tahu, Mas Dian ya, dari Bojonegoro. Sebelumnya sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Muslim ya Mas? Muslim. Oke. Dari Bojonegoro ke sini tahu dari saya dari mana? Sebelumnya saya minta maaf Gus. Saya ini diberitahu sama teman saya. Oh. Terus saya ada seseorang lah yang saya anggap istilahnya bos lah. Nah, saya ditugaskan untuk silaturahmi datang ke Padepokan Panjenengan. Jadi saya menelusuri dari YouTube Panjenengan. YouTube? Iya. Oh berarti sempat nonton YouTube saya? Iya, saya koreksi dari YouTube Panjenengan sampai atas sampai bawah itu saya cari alamat Panjenengan. Terus sampai saya titik kediaman Panjenengan sini. Oh sampai di sini? Ya. Terus perjalanan gimana? Lancar gak? Luar biasa. Pelosok-pelosoknya luar biasa. Tadi kesasar di perempatan sebelah Bakul Sate. Oh sana. Luar biasa. Oke. Karena di sini pedesaan Mas. Nah iya. Jauh dari kota. Agak wis
Apa balik wae ora ketemu alamat kok golekane ya wis. Berarti tahu di sini dari teman. Dari teman. Nah, disuruh nonton YouTube. Jadi saya dikasih tahu teman itu bab jenengan kalau katanya mempunyai keris pusaka tersebut itu dari Nogo Temanten dan Nogo Sosro itu. Terus saya akhirnya mengoreksi ini benar atau tidak. Saya istilahnya saya bilang sama yang saya anggap bos lah. Bos saya disuruh sama bos saya kalau memang Gus Nur benar-benar mempunyai keris pusaka tersebut, cobalah sampai tak transfer sekian, coba sampai datang ke maksudnya transfer bos sampean transfer ke sampean untuk biaya transportasi karena beliau itu sudah 100% percaya kepada saya, Gus. Alhamdulillah sampai ini saya membantu untuk mencari pusaka-pusaka yang sangat dikoleksi yang diminati dia. Insya Allah sampai saat ini saya masih dipercaya dengan Sudah lama menggeluti dunia tosan aji? Alhamdulillah dari 2018, Gus. Jadi sebelumnya punya keturunan yang senang pusaka atau gimana, Mas? Kalau saya itu awalnya ya carinya di perdesaan, Gus. Di kampung-kampung. Iya, semenjak saya. Kenapa nggak di kota? Ya karena baru main aja, Gus. Kalau saat ini kan alhamdulillah lah semenjak berjalan lancar di sosmed, akhirnya berkenalan banyak teman, terus sampai bertemu dengan si pembeli saya yang saya anggap bos. Sosmednya apa? Kalau di Facebook itu Denmas Satrio Aji. Nanti saya taruh di sini ya linknya ya. Monggo. Terus punya apa TikTok atau punya Instagram? TikTok ada TikTok. Nanti saya kasih linknya di sini ya, boleh ya? Monggo. Jadi kalian apa isi kontennya? Ya pusaka semua. Pusaka yang sangat-sangat saya pemilih, istilahnya sangat-sangat saya yang nomor satukan lah. Jadi memang terpilih. Memang terpilih itu semua, tapi sudah tidak ada pusaka tersebut. Udah masuk di gudang museumnya. Saya itu saja. Berarti jenengan itu mencari pusaka, berburu pusaka yang memang benar-benar terpilih. Maksudnya benar-benar terpilih itu memang keaslian originalnya. Satu keaslian originalnya, dan kebanyakan yang saya cari itu khusus untuk berkinata emas, Gus. Kalau yang pamor kayak pamor dan lain sebagaimana itu udah banyak karena koleksi beliau. Karena memang beliau saat ini lagi gempar mencari yang kinata emasnya itu. Makanya saya sampai datang ke sini. Yang ngasih tahu saya punya pusaka dari teman saya. Saya ini bener enggak tak cari dari di YouTube zaman kok enggak pernah ditayangkan ya pusaka ini. Benar-benar punya pusaka atau tidak. Yang saya lihat kok pusakanya kok yang biasa saja. Akhirnya saya alhamdulillah tadi saya mencari alamat jenengan sampai saya menghubungi admin jenengan, saya dikasih tahu alamatnya di sini. Mungkin teman sampean melihat mungkin di Instagram atau TikTok saya mungkin. Kalau itu kurang paham, Gus. Karena saya kan uploadnya di Instagram. Buat story saja sih itu, Bu. Sebenarnya aku upload itu bukan untuk buat apa ya, buat iseng-iseng saja lah. Jadi daripada gabut gitu loh. Mending saya posting gitu kan. Bener-bener punya ndak gitu, makanya penasaran. Akhirnya saya bilang ke ini yang bos saya ini, terus akhirnya saya nggak apa-apa lah kalau memang ada pusaka tersebut di situ. Jadi gini, saya memang punya, Mas, tetapi saya tidak tahu itu original atau tidak ya. Saya tidak tahu. Yang jelas saya memiliki pusaka-pusaka ini, ada yang pemberian daripada teman-teman mantan-mantan pejabat yang sudah meninggal, begitu kan, anak-anaknya membawa ke sini. Juga ada beberapa ulama di Indonesia yang memiliki pusaka, saya dikasih. Terus sempat saya juga dari Keraton Jogja saya dikasih. Terus dari keluarga saya, dari kakek atau buyut atau canggah atau apa. Nah, dari turun temurun itu ada juga yang dari tamu juga. Mungkin tamunya itu secara secara sugestinya itu merasa tidak bisa merawat pusaka, akhirnya dikasihkan ke saya, dititipkan ke saya. Seperti tombak yang di sini, ini punyanya almarhum Mbah Yai Hasan Besari dari Ponorogo.
Jadi sama putra keturunannya dititipkan ke sini. Kedua tombak ini sama payungnya. Iya. Jadi memang ada beberapa sih Mas. Kalau pusaka saya nggak tahu ya. Cuman memang ada yang saya suka. Itu. Terus kalau semuanya total yang saya miliki, pusaka yang saya miliki, ada yang di etalase ini, lemari ini, itu barang temuan-temuan di Kalibrantas, di ini ada yang dari tamu juga. Terus ini sama di dalam, di ruang bawah tanah dan di dalam sini juga ada. Yang pastinya yang di dalam yang istimewa Gus ya? Tidak semuanya sih, tidak semuanya. Jadi ya kok penasaran, penasaran Gus. Coba lah Gus, ya, kalau boleh. Gimana? Mohon maaf lah, saya pengen lihat lah kalau jenengan kerso. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kalau sudah saya keluarkan, tapi saya nggak bisa membawa semuanya loh, karena banyak sekali. Jadi gini aja Gus, saya pengen tahu yang semisal yang sampai istimewakan itu yang apa lihat, nggak usah lah, cukup 1, 2, 3 atau 4, 5 yang memang benar sampai istimewakan. Saya pengen tahu itu apakah gimana menurut saya gitu Gus. Ya, mohon maaf sebelumnya soalnya memang ini kalau pembeli saya ini kalau nggak bagus nggak mau Gus soalnya Gus. Kalau ada ya. Cuman saya nggak ngerti mana yang bagus mana yang ini. Cuman memang dari sir kebatinan saya kan suka nyimpen pusaka. Ya koleksi lah nyimpen pusaka. Menurut saya yang bagus memang ada beberapa. Tapi menurut kebatinan saya. Tetapi secara ilmiahnya, secara wawasannya saya tidak tahu. Nah saya cuma menggunakan kebatinan saja. Kan begitu. Terus kalau semuanya saya keluarkan totalnya mungkin ada 400 lebih. Wow. Istimewa. Gimana Mas? Tapi nggak bisa semuanya saya bawa. Pusing Gus nanti. Pusing kalau dikeluarkan semua. Pusing ya? Nggak usah, tadi ya segini aja yang apa? Yang saya anggap seneng aja ya? Ya cukup beberapa biji yang sampai anggap istimewa. Cobalah. Nanti menurut saya gimana soalnya. Apapun jenisnya ya? Wes apapun jenisnya, pokoknya yang ada kuning-kuningnya Gus. Kalau ada kuning-kuningnya? Maksudnya kalau ada kuning-kuning kayak kinatah gitu Gus. Kalau biasa-biasa ya. Untuk mengetahui itu emas asli atau kuningan itu bagaimana? Saya bawa alatnya Gus. Jadi tidak bisa. Oh yang yang jenengan maksud ini? Saya siapkan nih. Sudah saya siapkan. Itu apa itu Mas? Ini sebangsa air keras Gus. Oh sebangsa air keras. Untuk ngetes emas. Untuk mengetes kebenaran emas ini yang nomor 1. Jadi. Terus itu batu hitam itu batu apa? Jimat? Ini bukan Gus, ini bukan batunya Ponari Gus, ini batu. Batunya Ponari. Ini bukan, ini batu untuk mengetes ini kebenaran. Batu biasa. Batu biasa, batu kali nih Gus. Oh. Batu gali yang tak los sendiri nih Gus buat ngecek emas, tiap cari-cari di. Oh berarti kayak yang di pasar-pasar itu yang suka ngecek emas itu? Ya seperti itu Gus, seperti itu. Yang digosok-gosokkan itu? Itu kalau logam biasa, kalau enggak emas, wes pasti hilang, kelihatan hancur, dia langsung hilang. Oke. Saya kan pengen tahu kayak apa sih koleksinya Gus Nur Samsun itu. Enggak, kira-kira mau dibeli berapa itu Mas? Kalau memang bagus itu. Masalah bab nominal Gus, insya Allah lah. Kalau atau mau lihat dulu? Boleh lah. Lihat dulu ya. Boleh lah kalau gitu. Oke. Kamu di sini aja. Nanti yang lain pada tahu ruangan saya nanti. Ya. Iya. Oke. Banyak jimatnya. Tunggu sebentar Mas. Iya. Silakan Imam Gus. Yang mana ini? Banyak banget loh. Banyak banget ini, yang mana? Oh ini aja lah yang dibawa lah, ini aja. Ini tombaknya 2, pedangnya 1. Terus kerisnya berapa ya? Kerisnya 2 aja lah, atau 3 ya. Biar nanti dicek semua. Ini mic-nya saya bawa lagi. Duh. Ini saya bisa buka pintu nggak ya?
Ini saya ambilkan beberapa saja, Mas. Wah. Ini. Ada. Ini bedoknya. Ini ada pusaka. Iya, jimatan kecil-kecil cabai rawit. Ini langsung saya buka sendiri atau jenengan? Saya mau izin. Monggo, sekalian saya mau belajar juga. Mohon maaf, saya mau belajar juga. Tolong kasih ajaran saya supaya tujuannya untuk edukasi, untuk memberikan pelajaran kepada saya supaya lebih mengenal tentang pusaka leluhur ataupun pusaka terdahulu cara pembuatannya pasti sulit, kan seperti itu, dan pasti prihatin, tirakat, dan tentunya pakai hawa murni jiwa spiritual seseorang empu, kan begitu. Jadi eranya mana, zaman kerajaan mana, terus pamornya seperti apa, kinatahnya seperti apa, nanti terus filosofi atau kalau orang awam mengatakan fungsi kegunaannya atau khasiatnya, tetapi kalau saya mengatakan filosofi, kan seperti itu. Nanti bisa dijelaskan satu persatu ya, Mas. Oke, monggo jenengan bisa buka. Yang mana dulu? Siap ya dulur-dulur. Tapi jangan diketawain, Mas, kalau jelek. Wah. Kalau jelek jangan diketawain. Soalnya saya nggak tahu mana yang original asli, mana yang biasa-biasa begitu. Ini emas atau apa, Gus ya? Saya nggak tahu emas atau apa. Cuman saya mendapatkan keris ini itu dari masih keturunan Keraton Jogja. Ini, Gus ya? Iya, dan dulu katanya saya harus punya ini. Gitu. Karena saya mangku pesantren dan saya ngasuh santri-santri, katanya saya harus punya ini, dan nggak tahu ini emas atau kuningan atau apa, saya nggak tahu, kurang tahu. Ini kalau untuk dapurnya keris Nagaliman nggih, dulur nggih. Nagaliman, kalau pamornya ini ikut pamor Untuwalang. Pamor Untuwalang. Lotnya 1 2 3 4 5 6 7, lot 7. Lot 7 biasanya itu kalau orang Jawa menyebut pitulungan, Gus. Lot 7 itu pitulungan filosofinya. Pitulungan itu bahasa Indonesia adalah pertolongan. Nah, tapi kalau untuk kegunaannya kalau Nagaliman itu saya kurang paham, Gus. Jadi cenderungnya itu soal ini melambangkan gajah yang bersayap. Jadi kalau saya cenderungnya khusus. Jadi seumpama keris naga ya naga, singa ya singa. Jadi dapur lot 7 atau lot 5 seperti itu, Gus. Terus filosofi ini apa kira-kira? Kalau filosofi lot 7 ini kan kalau lot 7 biasanya untuk pertolongan. Untuk walang itu istilahnya ada seumpama kita mempunyai musuh ibaratnya. Sebelum kita bertindak atau dia mempunyai rencana jahat kepada kita, insya Allah dia dari sisi gaibnya insya Allah akan dapat mengeluarkan perlindungan. Jadi dari pamornya loh ke sini. Ini kan menyembolkan sebuah pertolongan. Jadi sak durunge wong awake dhewe wis cilaka dhisik. Karena ini jadi saya kan pekerjaan saya kan memberantas dukun. Mungkin juga bisa buat senjata saya untuk katakan bukan perlindungan ya, lebih tepatnya mungkin untuk keselamatan dari musuh-musuh saya. Tetapi yang memberikan ini kepada saya itu penyampaian cuma begini, Gus, ini kamu harus punya ini. Saya kasih ini penting buat sampean untuk menjadi seorang tokoh agama. Terus apalagi sampean itu berdakwah di bidang memberantas kejahatan yaitu ilmu sihir. Nah, ini biasa dipegang oleh para satria-satria ataupun senopati zaman dulu. Katanya seperti itu. Nah, kalau untuk emas atau tidaknya, kalau dilihat dari mata kelihatannya gimana, Mas? Kalau kelihatannya ini gimana ya, Gus? Kalau enggak dites ya saya enggak tahu. Tes dulu aja nggak apa-apa. Saya sepertinya ini kayak apa?
emas muda atau gimana Gus ya? Coba saya cek Gus ya. Boleh. Jadi nanti kita tahu kebenarannya ya. Eranya era mana itu Mas? Ini masuknya estimasi Mataram Gus. Mataram ya? Mataram. Oke, siap. Telur ini kosong nih telur. Nah, cara ngetesnya bagaimana tak? Nah, ini nanti digosok Gus. Ini saya gosok di sini di batunya ya Gus. Tebel aja nggak apa-apa. Ya siap. Ini buat mengetahui ini telur ya. Ini satu gerisan satu telur ya. Ada kuningan Gus, kuningan atau tembaga atau kuningan saya punya kuningan sebentar. Untuk memastikan. Di sini ya. Ya nggak apa-apa. Saya punya ageman beberapa tapi kuningan. Ini jimat ya, jimatan. Iya, nggak apa-apa loh. Ini ageman nih ya seperti ini ya. Amin. Waduh. Itu gondo. Cak polo ini. Gondo. Nah, ini coba telur ya. Ini apa Gus? Ini barangkali ini emas. Coba Gus nggak apa-apa ya, saya geser. Boleh. Ini telur ya. Ini Kayaknya sih kuningan ya. Coba kalau nggak digesek nggak tahu soalnya ini. Oke. Nah ini telur ya. Jadi yang ini yang keris, Ini yang yang ini keris. gondo. Ini Gondo yang ini pentong. apa? Ini ya. Iya godonya, yang godo. Gondo. Coba ya Gus ya, amit Gus ya. Oke. Ini nggak bisa dibohongi telur ini. Kalau nggak mau logam mulia, hancur. Cairan khusus ya. Iya. Terus nggak ada tisu Gus. Ini. Bisa nggak? Keras banget. Sampai nggak bisa dibuka Gus. Susah. Iya. Pakai gigi. Coba masnya, bantu masnya. Bisa nggak Rocky? Mas. Coba. Mana saya pegangin kameranya. Coba. Ada. Kita sambil ngopi guys. Ini guys. Ini karena meledak bahaya nih. Kayak gini ya. Minta bantu masnya. Coba. Bisa nggak itu? Bisa. Ya udah nih pegang. Ada. Ini batunya nih. Bentar. Kamera agak dekat ini biar Kelihatan. Yang ini keris ya. Ya. Yang ini gondo ini tadi. Yang ini gondonya. ya, yang godonya dulu Gus ya. Ah, Waduh. Oh hilang Gus. Ini yang godonya berarti kuningan Gus ya. ya kuningan. Ya. Kuningan ya Gus ya. Iya. Godonya ini kuningan. Berarti kalau hilang kuningan ya? Ya, pasti hancur kalau Mm-mm. tembaga kuningan pasti hancur. Mm-mm. Ini yang kerisnya Gus ya. Ya. Waduh hilang Gus. Berarti kuningan juga kerisnya Ini itu. juga kuningan juga Gus kerisnya ini. Kira-kira kalau di mahar itu berapa ya? Kalau kuningan kayak gini agak murah Gus. Agak murah ya. Agak murah. Soalnya saya carinya yang emas Gus, yang ada emasnya. Kira-kira emang mau sampai mahar berapa kalau yang seperti ini? Ya karena itu pusaka saya juga suka itu paling ya 40 jutaan. Kalau segitu ya Kira-kira kisaran berapa kalau di mahar? Kalau untuk saya kalau emas gitu kemahalan. 40 juta kemahalan ya? Ya ini sebelumnya saya minta maaf Gus ya. Ya. Kalau saya istilahnya dakol lah Gus ya. Saya itu Karena sampai dijual lagi. iya kurang lebihnya ngambilnya kurang lebih 15 juta. 15 juta. Di atasnya enggak berani saya. Karena memang untuk saya mahalkan lagi Gus. Kalau misalkan itu 25 juta gitu gimana? Itu kelihatannya
Kalau dulu-dulu ini kurang lebih kalau 15 ke atas sedikit beranilah. Karena ini saat ini saya mencari yang kinata emas, Gus. Oh, memang misi sampean cari kinata emas. Mencari kinata emas. Jadi kalau yang untuk saya, kalau yang ini ya kurang lebih 15. Tapi kalau untuk di atas 15 ini. Siap. Nanti boleh dibuka yang lain juga boleh. Iya. Nanti dites lagi aja, seperti itu. Saya yang wadain aja, sampai buka aja itu. Ini apa, Gus? Itu betok itu. Duh. Wah. Itu betok. Mewah dulur. Dari warangannya saja sangat detail banget ukirannya. Itu betok. Istimewa banget. Ini dulur. Ini adalah betok sigar jantung. Uniknya ini ada kinatanya dan ada dapurnya Nogo Sosro dulur. Kalau jenengan tertarik itu 1,4 M lah saya lepaskan.